Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta antara aku, kamu, dan hujan. Simak cerita berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Hari itu hujan turun pelan-pelan, seperti bisikan yang enggan didengar. Jendela kelas berkabut, langit kelabu menggantung di luar sana. Aku baru saja selesai menata buku di atas meja saat Bu Rani, wali kelasku, menunjuk bangku kosong di samping seseorang yang dari dulu hanya kulihat dari jauh. "Raka, pindah ke sebelah Kirana." "Ya. Mulai hari ini kamu duduk di sana," katanya tegas. Aku mengangguk pelan. Tidak ada ruang untuk menolak, meskipun aku lebih memilih duduk sendiri, jauh dari suara ribut dan tawa lepas anak-anak lain. Kirana, gadis paling ramai di kelas, selalu jadi pusat perhatian, selalu tertawa paling keras, dan entah kenapa, selalu duduk sendirian. Beberapa bilang dia terlalu aneh. Yang lain bilang dia terlalu blak-blakan. Tapi saat aku duduk di sampingnya hari itu, dia hanya melirikku sekilas, lalu tersenyum tipis. "Kita kayaknya bakal sering berantem," katanya ringan. Tidak ada basa-basi, tidak ada "halo" atau "salam kenal." Hanya kalimat itu, tajam tapi penuh rasa. Selama pelajaran, aku mencuri pandang. Buku catatannya penuh gambar, bukan coretan iseng, tapi sketsa yang hidup, potret guru yang sedang mengajar, bayangan hujan di jendela, bahkan wajah murid di barisan depan. Semuanya dengan garis-garis yang tajam namun lembut, seperti dia menyimpan terlalu banyak hal yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Di sisi lain mejaku, buku catatanku rapi, huruf tegak bersambung yang kutulis dengan tekanan ringan, takut robek. Dunia kami terlalu berbeda, tapi justru di sanalah, diam-diam, aku mulai penasaran. Waktu istirahat, dia tetap duduk. Tidak bergabung dengan teman-temannya, tidak juga membuka bekal. Hanya menatap jendela. "Kamu suka hujan?" tanyaku akhirnya, pelan. Dia tidak langsung menjawab, hanya mengangguk kecil. Karena hujan gak pernah marah kalau aku diam. Kalimat itu seperti menusuk pelan. Ada kesedihan yang ditutupi senyum, ada kesepian yang dipendam di balik tawa-tawa kerasnya selama ini. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Kirana bukan sebagai gadis berisik yang suka menggambar. Tapi seseorang yang sedang menunggu, entah apa, entah siapa. Sejak hari itu, entah kenapa aku jadi lebih memperhatikan dia. Cara dia tertawa padahal matanya kosong. Cara dia pura-pura cuek padahal ingin sekali didengar. Dan semakin lama, suara-suara di luar kepala kami terasa semakin jauh. Seakan bangku paling pojok dekat jendela itu jadi dunia kami sendiri. Tapi tetap saja, ada jarak tak kasat mata di antara kami, karena aku tidak pernah berani bertanya lebih jauh, dan dia tidak pernah meminta seseorang untuk benar-benar tinggal. Dan di antara kebisuan itu, hujan terus turun. Diam-diam menjadi benang merah yang menyatukan dua dunia yang tidak pernah berniat saling menyapa. Aku dan dia, dua orang yang terlalu banyak menyimpan, terlalu takut untuk membuka. Tapi tanpa kami sadari, langkah pertama sudah dimulai. Dan mungkin, semuanya akan berubah sejak bangku itu mempertemukan kami. Hujan datang lagi, lebih deras dari biasanya. Petir sesekali menggelegar, menggema lewat kaca-kaca kelas yang mulai berembun. Anak-anak panik mencari ojek atau menelpon orang tua. Tapi Kirana, seperti biasa, duduk tenang, menatap genangan air di halaman dengan pandangan jauh. Aku tahu, dia sedang menunggu sesuatu. Atau mungkin, tidak menunggu apa-apa, hanya berharap ada yang tetap tinggal saat semua orang berlalu. Dan entah mengapa, aku memilih untuk tidak pergi hari itu. Kami duduk di tangga belakang sekolah, di antara aroma tanah basah dan suara air menetes dari atap seng. Kirana membuka mulut lebih dulu. Hujan itu, satu-satunya waktu di mana aku nggak harus pura-pura kuat. Suaranya, lirih, tidak seperti biasanya yang penuh semangat atau nyinyir setengah bercanda. Aku menoleh pelan, matanya berkabut, tapi tidak basah. Waktu kecil, aku sering duduk sendiri di jendela, nunggu ayah pulang. Tapi yang datang cuma suara hujan. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya diam, tapi dia tidak butuh jawaban.
Dia hanya butuh seseorang yang tidak pergi saat semuanya membisu. Lalu, tanpa sadar, aku meletakkan buku catatanku di atas pangkuannya. Dia terkejut. Di sana tertulis baris-baris puisi kecil tentang hujan dan rasa kehilangan. Kirana menatapku lama, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum ramah seperti biasa, tapi senyum yang penuh luka, seperti dia akhirnya bertemu seseorang yang bisa memahami diamnya. Sejak hari itu, setiap hujan turun, kami punya semacam kesepakatan tak tertulis, tidak pulang dulu. Duduk bersama sampai langit reda. Entah itu di tangga belakang, perpustakaan kosong, atau kantin tua di ujung lorong. Kami berbagi cerita dalam bentuk yang aneh, aku lewat tulisan, dia lewat gambar. Kadang kami tidak bicara sama sekali, tapi entah bagaimana, itu terasa cukup. Aku mulai menantikan hujan, bukan karena aku suka basah, atau karena aku romantis. Tapi karena hujan memberiku Kirana yang paling jujur. Bukan Kirana yang ramai dan meledak-ledak di kelas. Tapi Kirana yang menyimpan seluruh kesedihan di balik sketsa wajah-wajah murung. Dan tanpa kusadari, diam-diam, aku ingin jadi alasan kenapa dia tidak merasa sendirian lagi saat hujan turun. Hari itu, langit terlihat seperti menyimpan sesuatu yang berat. Angin dingin menyelinap lewat celah jendela, membuat suasana kelas terasa berbeda. Sudah seminggu Kirana lebih banyak diam. Tidak ada gambar baru di bukunya, tidak ada canda sarkastik yang biasanya membuatku kesal setengah mati. Aku ingin bertanya, ingin tahu apa yang berubah. Tapi tatapan matanya selalu memalingkan keberanianku, seperti ada sesuatu yang dia simpan rapat-rapat, dan aku terlalu takut untuk merusaknya. Saat bel pulang berbunyi, langit benar-benar runtuh. Hujan deras mengguyur tanpa aba-aba. Aku menemukannya di tangga belakang sekolah, tempat kami biasanya duduk. Tapi kali ini dia berdiri, memeluk tas erat-erat, seolah sedang menahan sesuatu yang nyaris pecah. Aku akan pindah, katanya akhirnya. Sederhana, datar, tapi jantungku seperti jatuh ke lantai. Setelah kelulusan, Papa dipindahkan ke luar kota. Dan, aku nggak bisa nolak. Aku hanya bisa menatapnya. Kata-kata seperti membeku di tenggorokanku. Rasanya seperti semua yang perlahan tumbuh selama ini, semua diam, semua hujan, semua keheningan yang kami bagi, mendadak kehilangan tempat berpijak. Lalu, kita, tanyaku pelan, lebih seperti bisikan. Kirana tidak menjawab, dia menunduk, menggenggam jemarinya sendiri. Mungkin karena dia juga tidak tahu. Atau karena jawabannya terlalu menyakitkan untuk diucapkan. Sebelum kami berpisah sore itu, sebelum hujan berhenti, Kirana menatapku sekali lagi. Matanya berkaca, tapi suaranya tetap tegar. Kalau nanti hujan turun pas hari kelulusan, anggap aja itu tandaku, kalau aku kangen kamu. Lalu dia pergi, meninggalkan langkah-langkah kecil yang pelan-pelan hilang di antara hujan yang menggila. Dan aku tetap di sana, membiarkan air membasahi seragamku, membasahi rasa yang bahkan belum sempat dinamai. Itu sore terakhir kami di sekolah. Terakhir kali aku duduk di sampingnya. Terakhir kali aku mendengar suaranya secara langsung. Dan sejak itu, setiap kali hujan datang, apapun waktu dan tempatnya, aku terdiam. Menunggu, mencari bayangan seseorang yang pernah duduk di sampingku, menggambar hujan dengan tangannya, dan membuatku percaya bahwa diam bisa sehangat pelukan. Tapi hari itu, hujan tak lagi sama. Waktu seperti melompat tanpa pamit. Kelulusan datang, dan hujan benar-benar turun seperti janji yang Kirana ucapkan di hari terakhir itu. Tapi tak ada sosok yang kutunggu di antara tumpukan toga, tak ada suara tawa keras yang biasa menertawakanku karena dasiku miring. Kirana tidak muncul, tidak ada pesan, tidak ada kabar. Bahkan wali kelas pun hanya tahu satu hal, dia pindah jauh, tanpa kejelasan alamat atau sekolah baru. Dan hujan, hanya menyisakan jejak genangan yang tak sempat disambut siapa-siapa. Hari-hari setelahnya terasa seperti kelas kosong. Aku masuk kuliah, bertemu orang baru, belajar tertawa lagi. Tapi setiap kali hujan turun, pikiranku kembali ke tangga belakang sekolah itu. Ketawa setengah serak Kirana,
ke diam-diam yang terasa nyaman. Aku mencari-cari namanya di media sosial, mencoba menelusuri lewat teman lama, bahkan berharap sebuah email muncul entah dari mana. Tapi Kirana seperti menghapus dirinya sendiri dari dunia yang kutahu. Seolah-olah, aku hanya pernah bermimpi tentangnya. Kadang aku menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku terlambat. Mungkin jika waktu itu aku berani menggenggam tangannya, bilang padanya untuk tinggal, semuanya akan berbeda. Tapi kenyataan tidak bekerja seperti itu. Ia tidak peduli pada, mungkin, atau andai saja. Ia hanya berjalan ke depan, dan meninggalkan luka-luka kecil sebagai kenang-kenangan. Dan setiap kali hujan membasahi jendela kamarku, aku merasa seperti kembali ke bangku itu, sendiri, setengah kosong. Aku mulai menulis puisi lagi. Tentang gadis dengan mata hujan dan tangan yang pandai menggambar dunia. Tentang bangku pojok yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Tentang suara tawa yang sekarang hanya ada di kepalaku. Puisiku pernah dimuat di majalah kampus, dan seseorang berkata, ini terasa seperti kehilangan yang nyata. Aku hanya tersenyum. Mereka tidak tahu, kehilangan itu punya nama. Dan dia pernah duduk di sampingku, mencuri diamku, lalu pergi membawa seluruhnya. Dan begitulah, Kirana hidup di setiap hujan. Tidak dalam bentuk nyata, tapi dalam ingatan yang tidak pernah pudar. Aku tidak tahu di mana dia sekarang, apakah dia masih suka menggambar, atau apakah dia juga diam setiap hujan datang. Tapi satu hal yang kutahu, aku masih menunggu. Bukan karena aku bodoh, tapi karena aku pernah menemukan rumah dalam diri seseorang. Dan rumah itu, belum pernah benar-benar kembali. Hari itu, kota kembali basah. Hujan turun tiba-tiba di tengah langkahku menuju halte. Aku baru saja keluar dari toko buku, membawa selembar puisi yang akan dibacakan di sebuah acara kecil. Temanya, sama seperti 5 tahun terakhir hidupku, tentang hujan dan seseorang yang tak pernah benar-benar pergi dari ingatan. Aku berdiri di bawah atap kecil, memeluk jaketku, menatap jalanan yang ramai oleh payung-payung asing. Hingga suara itu, yang sangat kukenal tapi terasa seperti dari dunia lain, memanggil pelan, masih suka nungguin hujan sendirian. Jantungku berhenti sejenak. Aku menoleh, dan di sana dia berdiri. Dengan rambut yang lebih panjang, wajah yang lebih dewasa, tapi tatapan mata yang masih sama, mata yang dulu menyimpan langit mendung dan luka-luka kecil yang tak pernah dia ceritakan ke siapapun. Kirana, bahkan aku takut berkedip, khawatir dia akan menghilang seperti ilusi yang terlalu indah untuk jadi nyata. Tapi dia tidak pergi. Dia malah melangkah mendekat, berdiri di sampingku seolah tak ada jarak 5 tahun di antara kami. Aku baca puisimu. Suaranya bergetar pelan. Yang di majalah kampus itu. Aku tahu itu tentang aku. Aku tidak menjawab. Tenggorokanku tercekat oleh semua hal yang dulu tak sempat kukatakan. Bahwa aku mencarinya di setiap hujan. Bahwa aku menunggunya, bahkan ketika logika bilang untuk berhenti. Tapi kemudian dia tersenyum, dan senyumnya bukan lagi senyum sedih yang pernah kutemui di tangga belakang sekolah. Aku sempat hilang. Aku butuh waktu untuk berani kembali ke tempat di mana semuanya terasa terlalu berarti. Kami duduk di halte itu, seperti dulu kami duduk di tangga sekolah, diam, tapi tidak canggung. Tidak ada kalimat besar, tidak ada pernyataan cinta dramatis. Hanya keheningan yang begitu penuh. Lalu perlahan dia mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebuah buku gambar lama. Aku nggak pernah berhenti menggambar, katanya. Di halaman pertama, ada sketsa wajahku. Duduk menatap hujan, seperti yang dulu pernah kulakukan berkali-kali. Di bawahnya tertulis, rumah itu bukan tempat. Kadang, rumah itu kamu. Dan di bawah langit yang sama, dengan hujan yang kembali turun seperti dulu, akhirnya aku mengerti. Beberapa perpisahan memang perlu, bukan untuk melupakan, tapi untuk belajar apa artinya kembali. Dan Kirana, gadis yang pernah diam di sampingku, kini hadir lagi, bukan sebagai kenangan, tapi sebagai kenyataan yang akhirnya berani menatap langit yang sama, bersama. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, aku masih sering terjaga di malam-malam sepi. Bukan karena mimpi buruk,
tapi karena kenyataan indah yang tak kunjung bisa kupahami sepenuhnya, Kirana kembali. Bukan sebagai bayang-bayang masa lalu, bukan sebagai angin yang datang hanya saat hujan turun, tapi sebagai sosok nyata yang kembali duduk di sampingku. Tapi, di balik senyum dan obrolan kami, aku merasakan sesuatu yang mengganjal. Kirana masih seperti menyembunyikan badai yang belum selesai di dalam dadanya. Suatu sore, kami berteduh di taman kota, seperti biasa. Langit kelabu tapi belum hujan. Kirana memeluk lututnya, dan suara tawanya meredup di antara deru kendaraan. Aku hampir nggak balik, Ra, katanya pelan. Aku takut kalau semuanya udah berubah. Takut kalau kamu udah nggak nungguin aku. Kalimat itu sederhana, tapi membuatku ingin memeluk seluruh luka yang belum sempat dia bicarakan. Aku nunggu, Kirana. Bahkan saat aku nyaris nyerah, hujan selalu bikin aku ingat, kamu janji bakal kirim tanda. Dia tertawa kecil, tapi kali ini air matanya turun. Aku sakit dulu, Ra. Sakit beneran. Psikis, katanya. Dokter bilang aku harus jauh dari semua yang bikin aku terlalu terikat. Dan anehnya, yang paling bikin aku sakit, adalah kenangan tentang kamu. Aku diam, bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tapi karena rasanya tubuhku membeku. Ternyata bukan hanya aku yang hancur waktu dia pergi. Dia juga terluka, mungkin lebih dalam dari yang kubayangkan. Tapi entah bagaimana, dia tetap kembali, dengan keberanian yang kukagumi diam-diam. Lalu, seperti puncak dari segala hujan yang pernah kami lewati, Kirana menyodorkan sesuatu, selembar surat, sudah kusut di ujung-ujungnya. Ini harusnya aku kasih waktu itu. Tapi aku nggak pernah cukup kuat. Aku membuka perlahan. Di dalamnya hanya satu kalimat, kalau kamu masih nunggu, aku akan pulang. Tapi kalau kamu sudah bahagia tanpaku, hujan tak perlu lagi jadi alasan. Mataku panas, karena aku tahu, selama ini aku memang menunggu. Bukan dengan teriak, bukan dengan berlari, tapi lewat diam yang penuh harap. Dan sekarang, hujan bukan lagi tentang kehilangan. Ia jadi saksi bahwa dua orang yang pernah saling diam, pernah saling pergi, bisa menemukan jalan kembali. Mungkin kami belum sepenuhnya sembuh, tapi kami sudah cukup saling menerima untuk duduk bersama, meski dunia di sekitar masih basah. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian tahun, setelah ratusan hujan, aku tidak lagi takut jika besok langit mendung. Karena kini, di setiap tetesnya, Kirana ada di sini. Pulang, beberapa bulan berlalu sejak Kirana kembali, dan hidup terasa seperti bab baru dalam buku yang sempat tersobek. Kami tidak langsung menjadi sempurna. Ada hari-hari ketika dia masih terdiam terlalu lama, atau tiba-tiba menarik diri saat suara hujan turun terlalu deras. Tapi kini aku tahu, diamnya bukan lagi dinding, melainkan jendela. Dan aku, belajar tidak hanya menunggu di luar, tapi masuk perlahan, duduk bersamanya dalam keheningan yang tidak lagi menyakitkan. Suatu malam, hujan turun tanpa aba-aba. Kami duduk di balkon rumah kontrakanku, hanya berdua, ditemani teh jahe dan selimut tipis. Kirana menatap langit, lalu menoleh padaku. Kamu tahu, katanya pelan, dulu aku pikir hujan itu kutukan. Tapi sekarang aku sadar, hujan cuma ingin kita belajar berteduh bersama. Kata-katanya menggantung seperti embun di ujung daun, ringan, tapi menusuk. Dan aku hanya bisa menggenggam tangannya lebih erat, seolah ingin bilang, aku di sini, untuk semua musim yang datang. Di sela suara gerimis, dia menyandarkan kepala di pundakku. Aku masih takut kehilanganmu, Ra. Bukan karena kamu akan pergi, tapi karena aku yang mungkin tiba-tiba hilang lagi. Aku menarik napas dalam, luka yang pernah membuatnya pergi belum sepenuhnya sembuh. Tapi kini, dia tak lagi bersembunyi. Dia cukup berani untuk menunjukkan rapuhnya. Dan bagiku, itu jauh lebih indah daripada senyum pura-pura yang dulu dia tunjukkan ke semua orang. Malam itu, aku bacakan lagi puisi yang dulu kutulis saat Kirana menghilang. Tapi kini, di bait terakhir, aku tambahkan satu kalimat baru, kini aku tahu, hujan bukanlah kehilangan.
Ia adalah jalan pulangmu padaku. Kirana menangis pelan. Bukan tangis patah, tapi tangis lega, seperti seseorang yang akhirnya tiba setelah tersesat terlalu lama. Dan di bawah langit basah itu, kami tidak bicara apa-apa lagi. Karena semua sudah dikatakan oleh hujan. Mungkin kami tak akan selalu bahagia. Mungkin suatu saat badai datang lagi. Tapi kami sudah tahu caranya berteduh, bukan sendiri, tapi bersama. Dan yang terpenting, kami tahu, ketika cinta pernah lahir dalam hujan, ia tak akan mudah hilang hanya karena dunia berubah. Karena beberapa cinta, seperti hujan, selalu tahu jalan untuk kembali. Sudah seminggu hujan tak turun. Langit tetap kelabu, tapi sunyi. Kirana mulai gelisah. Setiap pagi dia duduk di dekat jendela, menatap langit dengan tatapan kosong, seolah menanti sesuatu yang hanya dia yang tahu. Aku tak banyak bertanya, aku hanya di sana, membuatkan teh hangat, menggenggam jemarinya yang mulai dingin. Tapi diam Kirana bukan lagi tentang luka lama, ia kini seperti menyimpan rahasia baru yang belum sempat dilahirkan. Suatu malam, saat kami sedang membaca puisi-puisi lama, Kirana tiba-tiba menutup bukunya. Kalau suatu hari aku nggak bisa duduk di sampingmu pas hujan datang lagi, kamu bakal tetap nulis tentang aku, kan? Pertanyaannya menggantung seperti kabut. Aku menatapnya, mencoba membaca matanya, tapi ia sudah menunduk, menyembunyikan sesuatu di balik senyumnya yang terlalu tenang. Dan hatiku tenggelam oleh firasat yang bahkan belum sempat ku beri nama. Keesokan harinya dia tidak datang ke tempat biasa kami bertemu. Tidak ada pesan, tidak ada tanda, rumah kontrakannya kosong. Hanya sehelai kertas yang tertinggal di meja kecil, dengan tulisan tangannya yang kukenal, aku harus ke rumah sakit. Jangan khawatir, tapi kalau hujan turun dan aku belum kembali, kamu tahu di mana harus menungguku. Tubuhku melemas. Kata, rumah sakit, dan, jangan khawatir, tidak pernah benar-benar bisa saling berdampingan. Dan kali ini, hujan masih juga belum turun. Hari-hari berlalu seperti kabut. Aku datang ke rumah sakit itu, dia memang di sana. Terbaring, lemah, dengan selang di tangan dan senyum tipis yang masih mencoba menyembunyikan sakitnya. Ini kambuhan, katanya ringan. Aku sudah tahu. Cuma, aku pengen kamu tahu juga. Biar kalau suatu hari nanti hujan turun, kamu nggak kaget kalau aku nggak sempat duduk di sebelahmu. Aku menangis saat itu, untuk pertama kalinya, di hadapannya. Karena tak ada lagi tempat untuk pura-pura kuat ketika kehilangan berdiri terlalu dekat. Dan sejak hari itu, aku tak lagi menunggu hujan untuk mengenangnya. Aku menulis setiap hari, tentang Kirana, tentang hujan yang pernah membawa dan mungkin akan kembali mengambilnya. Tentang cinta yang diam-diam mengajarkanku arti bertahan, meski langit enggan menangis. Mungkin suatu saat nanti hujan akan turun lagi. Tapi jika tidak, aku tahu, aku telah menyimpan cukup banyak hujan di dalam puisi, cukup untuk mengenang seseorang yang membuat setiap tetesnya bermakna. Beberapa minggu kemudian, hujan akhirnya datang. Tapi kali ini, aku duduk sendirian di tempat kami biasa berteduh. Kirana belum kembali dari rumah sakit. Setiap tetes yang jatuh ke tanah seperti mengetuk hatiku yang setengah kosong. Di tanganku, ada buku puisi, kumpulan kenangan tentang kami. Aku membaca salah satunya keras-keras, berharap angin membawanya ke telinga Kirana di tempat tidur putih yang dingin itu. Kalau hujan turun tanpa kabar darimu, aku tahu, langit sedang mengajariku ikhlas. Hari itu, Kirana tak kembali. Tapi tak juga pergi. Ia tetap hidup di setiap kalimat, setiap kenangan, setiap momen kecil yang dulu kami lewati bersama. Aku masih menulis. Bukan lagi untuk menunggu, tapi untuk mengenang. Bukan untuk menyimpan luka, tapi untuk menjaga cinta yang pernah tumbuh, dan tetap hidup bahkan ketika raga tak lagi ada. Karena beberapa cinta tak membutuhkan tubuh untuk tetap tinggal. Ia menetap dalam hujan, dalam ingatan, dalam hati. Setahun berlalu, aku menggelar sebuah pameran kecil, tentang hujan, tentang Kirana. Puisi-puisiku tergantung di dinding, berdampingan dengan sketsa-sketsanya yang dulu ia sembunyikan dalam buku lusuh.
Orang-orang datang, membaca, terdiam. Beberapa menangis, beberapa tersenyum. Di pojok ruangan, ada kursi kosong. Kursi yang memang kusiapkan untuknya. Mungkin dia tidak hadir secara nyata. Tapi aku tahu, ia ada. Menyaksikan, mendengar, dan seperti biasa, diam-diam mencintai dari kejauhan. Kini, setiap hujan turun, aku tak lagi merasa kehilangan. Justru sebaliknya, aku merasa pulang. Karena cinta yang tulus tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berubah bentuk, menjadi langit yang mendung, angin yang menyapu lembut, atau pelukan dalam mimpi. Dan setiap kali rindu terlalu berat, aku kembali ke tempat kami biasa duduk, menulis, dan membiarkan hujan menjawab segalanya. Untuk kalian yang menyaksikan cerita ini di YouTube, terima kasih sudah mengikuti kisah aku, kamu, dan hujan sampai akhir. Semoga kisah ini mampu menyentuh hati kalian, mengingatkan bahwa cinta sejati tak selalu harus dimiliki untuk tetap abadi. Doaku untuk kalian semua, semoga kalian selalu menemukan seseorang yang bersedia duduk diam bersamamu di tengah hujan, bukan untuk menyelesaikan luka, tapi untuk menemani saat dunia terasa berat. Dan jika kalian sedang merindukan seseorang, semoga semesta selalu memberimu alasan untuk tetap bertahan. Terima kasih atas waktu dan hatimu yang telah kau beri untuk cerita ini. Jangan lupa tinggalkan komentar jika kisah ini menyentuhmu, dan bagikan jika kamu tahu seseorang yang sedang menunggu hujannya sendiri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.